Shalom. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salve. Saya tidak memperbanyak kata. Kita langsung saja pada pembukaan diseminasi budaya positif atau berbagi praktik baik. Kegiatan ini dilakukan oleh teman-teman kita di mana mereka berada pada suatu wadah CGP atau calon guru penggerak. Kegiatan yang mereka lakukan ini mempunyai suatu tujuan, yaitu bagaimana mereka membagi ilmu, membagi pengalaman dengan kita sebagai teman guru, dengan suatu harapan agar kita juga dapat menerapkan apa yang kita dapatkan dari teman-teman kita ini di dalam kelas ketika kita melaksanakan serangkaian tugas dan kegiatan kita sebagai guru kelas. Harapan saya, marilah kita mempergunakan waktu yang ada ini dengan sebaik-baik mungkin. Mungkin ada beberapa masalah atau kendala yang kita hadapi, mari kita sharing bersama dengan teman kita atau teman CGP itu. Nah, saat ini kita akan sama-sama dengan Ibu Ayu Dewi dalam kegiatan ini. Dan harapan dari teman-teman CGP juga bagi kita yang belum menjadi anggota CGP, diharapkan agar ke depan mari kita semua dapat mengambil bagian sebagai calon guru penggerak. Karena dengan adanya teman-teman calon guru penggerak di sekolah kita yang cukup banyak, itu membawa dampak positif bagi sekolah kita juga. Karena itu saya harapkan ketika ada pembukaan di angkatan-angkatan berikut, marilah kita sama-sama bisa mendaftarkan diri dengan berbagai persyaratan yang ada, kita penuhi, dan kita juga tetap berdoa agar kita dapat diterima sebagai calon guru penggerak pada angkatan yang berikutnya. Itulah harapan saya, harapan sekolah untuk kemajuan kita sekalian. Mungkin dari sini, dari tempat ini juga saya membuka dengan resmi kegiatan diseminasi budaya positif atau berbagi praktik baik yang dibawakan atau dipandu oleh Ibu Dewi Ayu Rahmat. Karena itu saya membuka kegiatan ini dalam suatu hal yang positif agar kita dapat mengikutinya dengan baik. Baik, terima kasih Bapak Wakil Kepala Sekolah. Nah, sebelum kita memulai, kita awali dengan doa. Saya minta Ibu Flora untuk memimpin kita dalam doa. Baik, Bapak Wakil Kepala Sekolah, teman-teman semua, sebelum kita memulai dengan kegiatan, mari kita satu dalam doa. Dan izinkan saya berdoa menurut kepercayaan saya Kristen Protestan. Kita mulai. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah, kami bersyukur ya Tuhan, karena atas cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami boleh dipertemukan dalam tempat-Mu yang kudus di kelas ini ya Tuhan. Kami akan memulai dengan kegiatan kami. Mari Tuhan memberkati kami semua. Semua yang dibicarakan tentang budaya positif, kami percaya Engkau memberkati juga narasumber
Ibu Ayu Dewi, Engkau urapi hamba-Mu secara luar biasa, memberi hikmat ketika setiap pembicaraan yang dijalankan, kami sebagai guru-guru bisa menerima, dan kami terapkan semua ini kepada anak murid kami, anak didik kami, ya Tuhan. Inilah doa dan harapan kami satukan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Terima kasih Bu Flora untuk doa kali ini. Saya izin langsung memberi materi Bapak Amatir. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Oke, tanpa mengurangi rasa hormat saya membelakangnya Bapak. Oke, dalam bulan lalu di sekolah ini ada 2 CGP, saya dan Ibu Erika. Kami sudah menyelesaikan modul 1. Jadi dalam CGP itu ada 3 modul, sehingga kami sudah menyelesaikan modul 1, dan aksi nyatanya adalah penerapan budaya positif. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita masuk, kita buat kesepakatan dulu, boleh? Kesepakatan kita, pasti di kelas kita semua punya kesepakatan dengan murid, jadi ini kesepakatan di kegiatan hari ini saja. Oke, mungkin ada yang mau mulai. Saya sudah buka dengan menghargai siapapun yang berbicara dan mendengarkan dengan baik. Mungkin ada lagi yang mau memberikan kesepakatan kelas kita siang hari ini. Menghargai siapapun, menjadi pendengar yang baik. Ada lagi masukan? Ya Ibu Flora. Mendengar setiap usulan atau saran dari setiap teman. Mendengarkan saran, iya. Lagi. Peserta wajib ikut kegiatan sampai selesai. Baik, peserta wajib ikut baik. Terima kasih Bapak. Ini perintah langsung. Lanjut. Selesai. Lanjut lagi. Adanya hasil dari Oke. Menghasilkan ya. iya. Memberi dampak ke kelas masing-masing itu Iya. baik. Oke, ada lagi. Membuka ruang diskusi. Oke, siap Bapak. Membuka ruang diskusi. Sudah saya kunci. Oke. Ya, jadi siang hari ini ada kesepakatan yang kita buat adalah menghargai siapa. Kebajikan itu sudah kita ketahui bersama-sama, seperti contohnya itu kayak 7K, kebersihan, kerindangan, ketertiban, keadilan, kehormatan, kejujuran, pelayanan, tanggung jawab, kesabaran. Kalau zaman kita sekolah dulu kan guru selalu memberi 7K, 5K, seperti itu, kebersihan, kesehatan. Nah, di sini ada nilai kebajikan, artinya nilai-nilai baik yang ingin kita terapkan di lingkungan kelas kita yang membuat anak menjadi berperilaku positif dan bertanggung jawab atas tindakan yang ia lakukan. Selanjutnya, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri, di mana anak dapat mengontrol dirinya secara dalam segala tindakan yang ia lakukan. Disiplin diri ini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Jadi motivasi dari dirinya sendiri, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Pasti kita pernah melakukan itu. Kalau kamu tidak buat, nanti kamu saya beginikan. Kalau kamu tidak melakukan ini, pasti kamu begini. Nanti ada restitusi yang akan kita laksanakan sehingga kita tidak lagi melakukan hal seperti itu. Ya Bapak Ibu. Jadi di mana disiplin positif itu menumbuhkan rasa percaya diri
hati dari anak bahwa anak itu mau mengerjakan hal tersebut tanpa paksaan. Dan semua itu, kedisiplinan itu di dalam kurikulum Merdeka agar menumbuhkan 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Baik, selanjutnya motivasi perilaku. Motivasi perilaku manusia di sini ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pasti siapapun tidak mau diberi hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau kita percaya bahwa kita bekerja dengan baik, pasti kita mau orang. Nah, itu semua merupakan motivasi perilaku dari manusia. Begitupun dengan peserta didik. Hasilkan, kita harus memberikan apresiasi. Tapi kan yang dia kerjakan tuh salah semua. Misalnya begitu ya, anak-anak kita di dalam kelas pasti ada anak istimewa. Yang mereka kerjakan tugas tuh salah semua. Apakah kita harus memberi apresiasi? Memberi apresiasi dengan cara tidak harus memberi nilai 0, untuk memberi tanda tangan atau parah, bahwa dia berhasil menuntas. Anak-anak kalau kita berikan nilai 0, mereka langsung tidak percaya diri. Oh, saya tidak bisa kerja, tidak usah kerja sudah, saya tidak dihargai, saya akan diberi hukuman. Agar menghindari ketidaknyamanan dan hukuman pada anak, kita harus memberikan apresiasi yang baik kepada siswa, terhadap peserta didik, apapun hasilnya. Tapi ibu kan ini anak ini terlalu nakal, ini kita beri hukuman. Nanti ada caranya bagaimana anak-anak yang nakal ini kita berikan dia restitusi, nanti ada di paling belakang. Baik, saya lanjut ya. Keyakinan kelas atau sekolah. Dan saya percaya keyakinan kelas dan sekolah ini semua sudah terapkan, karena semua ada di dalam struktur kurikulum Merdeka, di mana kita baru harus membuat keyakinan kelas. Saya mau bertanya dulu, yang di kelas itu keyakinan, peraturan, atau kesepakatan? Yang sudah di-print dan dicetak? Kesepakatan. Di kelas ini saya lihat kelas 5A, kelas 3B, peraturan. Oke. Jadi kali ini saya akan menjelaskan apa perbedaan peraturan, kesepakatan, dan keyakinan. Jadi keyakinan itu di mana guru berperan mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Artinya kesepakatan dulu, baru ada keyakinan. Siap. Dan mulai paham ya? Lanjut. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang harus mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi kalau kita lihat contoh ya, ininya Pak Yosef, panjang. Bagaimana anak-anak menghafal? Keyakinan kelas itu anak-anak bisa menghafalkan, diresapi, dan melaksanakan. Saat kalau Pak Yosef punya sepanjang itu, saya mau tanya, apakah gurunya hafal? Gitu ya. Apakah gurunya hafal? Di atasnya itu sudah ada nilai-nilai kebajikan, tapi di bawah peraturannya itu begitu panjang. Ya Pak Yosef ya. Ini kita yang review. Saya tidak memberikan kesan. Kita sama-sama belajar, jadi tidak ada yang salah. Saya pun kemarin seperti itu. Nah, ini yang ada di kelas saya, tidak terlihat. Nah, ini yang ada di kelas saya dan salah. Begitu ya, di kelas. Jadi, awal tahun ajaran saya sudah melakukan kesepakatan kelas. Jadi ada 7 kesepakatan kelas dengan anak-anak. Yang pertama, disiplin dan tepat waktu, berbicara sopan dan santun terhadap siapa saja, tertib dalam kelas, tidak membuli, ada pernyataan di bawahnya. Menjaga kebersihan, ada pernyataan di bawahnya, sama dengan Pak Yosef. Mengerjakan tugas yang diberikan guru, wajib membawa bekal, air, dan tidak makan di jam pelajaran. Itu kesepakatan yang saya buat. Bapak Ibu, keyakinan kita mau buat itu pertama kali itu
harus diskusi dengan murid, gitu ya. Nah, kamu tidak mau melakukan apa di dalam kelas? Kamu tidak mau seperti apa dalam kelas? Apa yang kamu mau buat dalam kelas? Kita sepakati bersama-sama. Setelah itu kita kumpulkan jawaban anak-anak, baru kita bedah. Kita bedah yang dimana disiplinnya, dimana kebersihannya, dimana kesehatannya, dimana tidak membulinya. Seperti itu. Setelah kita mengumpulkan, kita meninjau kembali, lalu kita mengubahnya dari kata negatif menjadi kata positif. Jadi tidak boleh ada kata tidak boleh kayak ini, tidak mencoret dinding. Kita berubah menjadi kalimat positif seperti apa. Jadi kalau dari contoh saya di sini, saya pindahkan ke keyakinan kelas. Kebersihan itu saya menjadikan bekerja sama membersihkan kelas, lalu menjaga meletakkan kembali barang pada tempatnya, membawa bekal dan air minum, selesai, tidak ada lagi tambahan. Saling peduli, menghargai, membantu orang lain. Dari kata yang tidak boleh membuli, tidak boleh memukul, tidak boleh mengejek. Ya begitu Bapak Ibu. Lalu tepat waktu dan aktif di dalam kelas, aktif di kelas. Jadi kalimat-kalimatnya harus singkat dan positif. Begitu Bapak Ibu. Apakah kita bisa mempraktekannya? Kita langsung praktek saja ya, supaya sampai di kelas Bapak Ibu langsung mereview kembali apakah kesepakatan di kelas saya sudah benar atau belum. Kita pakai contoh saja di sini. Jadi sudah ada peraturan. Kita bagi dua ya. Pak Bapak Kepala, Pak Yosef, Ibu Dorce, Ibu Gaya, Pak Yosef. Nanti bisa ditulis di sini. Kalimat dirubah menjadi kalimat positif. Dan Bapak Ibu yang di sebelah sini mereview peraturannya Ibu Eci. Iya, nanti tempelnya di situ. Tinggal baca dari sini kan. Pak Yosef punya peraturan, Ibu Eci punya peraturan. Dari Ibu Eci sekalian mereview. Bisa ditulis di situ disiplin positifnya, kalimat-kalimat positifnya seperti apa. Tidak boleh terlalu panjang, singkat, padat, dan mudah dipahami dan diingat oleh peserta didik. Ya, kita dari punya Pak Yosef. Ya, kita punya yang di sana. Karena Ibu Eci punya kelas, aturannya di sana. Maaf Bapak Ibu, kalau tidak bisa ini mungkin merapat ke sana. Oh, ada di situ. Ada di situ. Oke. Jadi misalnya ada beberapa yang hampir mirip, misalnya berdoa sesudah dan sebelum belajar. Kita berdoa. Atau disiplin. Disiplin itu kan ada banyak hal. Itu disiplin doa, disiplin berpakaian. Begitu. Jadi kalau bisa digabungkan banyak 10 item. Bagi oke, mama dengan Ibu Dorce diskusi nomor 1, 2, 3 perhatian. Ini yang mau didiskusikan. Jadi kita mendiskusikan peraturan yang sudah ada di kelas. Jadi misalnya mau dengan diskusi bersama. Siap. Kita yang punyanya Pak Yosef mana? Iya. Kakak dibagi mungkin
Digabung boleh, pakai teres. Misalnya 6, tidak mencoret. Tidak mencoret berhubungan dengan kebersihan kelas. Iya, betul sekali Ibu Sela. Nomor 5 di 1. Baik, betul. Yang sudah boleh langsung ditempelkan di situ. Iya. Jadi print dan taruh di bawahnya keyakinan kelas. Dari peraturan ini menjadi keyakinan. Jadi kita kerja kelompok untuk Pak Yosef. Begitu ya. Disiplin di dalam kelas. Kita belajar bersama. Menjaga kebersihan, duduk yang sopan, disiplin dalam kelas. Ini kebersihan. Panjang, iya. Kerjasama dalam menjaga kebersihan. Selesai.
Teman-teman yang konsentrasi kan aturannya apa itu? Dari nanya presentasi. Kalau kamu pada satu dibagi untuk kelas 5 semua, maka salah satu kelas 5 asal dia dari sini dia mau jadi Sudah. Bapak saya tulis. Oh, ini coba gitu. Tidak. Ini yang salah. Ini saya. Oh, mereka tulis di belakang. Yes. Luar biasa. Saking excited-nya. Begitu sama Mak. Ini baca mulai. Sudah. Bapak saya tulis. Oh, ini coba gitu. Tidak. Ini yang salah. Ini saya. Oh, mereka tulis di belakang. Yes. Luar biasa. Saking excited-nya. Begitu sama Mak. Ini baca mulai. Kerja dengan pasti baru. Ketampilan baru. Dan keyakinan melakukan hidup. Nanti baru pas presentasi baru. Kakak jangan baca sih. Ya, baca. Bisa tiga, kehadiran, disiplin, sama seragam jadi satu.
Oke, terima kasih. Kita kunci ya Bapak Ibu. Kita kunci. Kita mulai presentasi dari kelompok 1 peraturan D. Karena wali kelas Ibu Eci dengan kelompok sudah berdiskusi dan menjadilah keyakinan kelas. Dari 10 item peraturan yang dibuat akhirnya hanya 4. Ya, jadi peraturan kelas yang saya buat ada 10 opsi dan di sini diskusi menjadi 4 saja, yaitu nomor 1 tetap berdoa, nomor 2-nya digabung dari 2, 3, 8 dan 9. Terus yang nomor 3-nya nomor 10. Dan yang keempat ini 6 dan 7. Yang pertama berdoa, yang kedua disiplin dalam kelas, yang ketiga saling menghargai sesama, dan yang keempat bekerja sama membersihkan kelas. Terima kasih. Dengan keyakinan kelas. Percaya atau tidak, kalau sesingkat ini, saat mereka melakukan kesalahan, melanggar keyakinan ini, ditanya, apa yang kamu langgar? Pasti mereka langsung, 2 Ibu, disiplin Ibu, begitu. Membuat ini Bapak Ibu, nah nanti baru kelompok 2. Setelah kita membuat ini Bapak Ibu, kita menyepakati dengan jadi dari berdoa, disiplin dalam kelas, saling menghargai sesama, bekerja sama menjaga kebersihan, apa yang baik didengar, dibuat, dan diucapkan. Kalau di dalam kami belajar ada namanya tabel Y. Tabel Y. Jadi nanti Bapak Ibu kasih tahu. Dari berdoa Ibu tidak bahwa kalian tanpa Ibu suruh langsung bilang, Ibu kita mau berdoa sebelum Ibu sudah mau pulang, kita belum berdoa. Itu yang ingin terdengar. Terus terlihat. Jadi posisi doanya sesuai dengan keyakinan dan berperilaku. Jadi itu ada namanya tabel Y. Jadi dengar, terlihat, berperilaku. Lalu ada lagi namanya T. Jadi nanti ada tabel Y Bapak Ibu. Kenapa disebut Y? Karena bentuknya Y. Terdengar. Berarti apa yang kita dan mereka dengar sesuai kesepakatan. Lalu berperilaku. Dan terlihat. Nah, ini adalah hal-hal positif yang ingin kita lihat, dengar, dan kita lihat. Begitu ya Bapak Ibu. Lalu kita menjabarkan lagi dalam namanya tabel T. Tampak dan tidak tampak seperti. Jadi kita mau anak-anak tampak seperti apa? Dalam disiplin berpakaian misalnya Pak Yosef punya tadi. Seperti Ibu mau kalian baju di dalam, Ibu mau tampak kalian seperti kaos kaki sesuai hari, sepatu sesuai peraturan, baju sesuai peraturan, tidak tampak seperti hari Kamis kamu pakai merah putih, kaos kakinya harus putih menjadi hitam, tidak tampak seperti begitu Bapak Ibu. Jadi nanti setelah keyakinan kita jelaskan bahwa tindakan-tindakan apa yang harus dan tidak boleh mereka lakukan. Begitu. Selanjutnya kita dengar presentasi dari kelompok 2. Pak Yosef, waktu dan tempat saya persilakan. Oke baik, saya akan menjelaskan hasil diskusi kami.
Dari peraturan kelas yang saya buat sebelumnya ada 8 peraturan yang dibuat, lalu di 8 peraturan yang ada itu masih terdapat deskripsi masing-masing peraturan setelah panjang. Nah, di sini dari 8 itu yang pertama itu deskripsi yang pertama itu kami ubah menjadi tepat waktu, dan yang kedua bersih dan rapi, ketiga menyiapkan peralatan KBM, dan yang keempat menggunakan seragam sekolah, yang kelima penggunaan HP bila diperlukan. Di 8 peraturan yang ada itu masih terdapat deskripsi masing-masing peraturan setelah panjang. Nah, di sini dari 8 itu yang pertama itu deskripsi yang pertama itu kami ubah menjadi tepat waktu, dan yang kedua bersih dan rapi, ketiga menyiapkan peralatan KBM, dan yang keempat menggunakan seragam sekolah, yang kelima penggunaan HP bila diperlukan, yang keenam disiplin dalam belajar, 7 aktif dalam pembelajaran, yang kedelapan mengerjakan tugas tepat waktu. Ya baik, itu saya, terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu kelompok 2. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu kelompok 2. Jadi tadi beberapa item yang harusnya digabung. Jadi dalam keyakinan kelas itu 3 sampai 7. Kalau ini kan masih 8. Nanti bisa dirampingkan lagi, mungkin disiplin waktu sama disiplin berpakaian digabung menjadi satu, berupa disiplin saja begitu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk partisipasinya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Kebutuhan dasar manusia. Ketika seorang murid melakukan sesuatu buatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar hal yang sebenarnya, dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar dari mereka. Jadi kebutuhan dasar Bapak Ibu ada kebutuhan dasar bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi pasti kita semua. Nah, ini kita baca sama-sama studi kasus ya. Saya tidak usah bacakan kok. Ini Bapak Ibu. Oke, kalau ini bisa dibaca ya. Oke, coba Bapak Ibu baca dulu studi kasusnya. Oh, sorry. Oke. Ibu Zulaika, guru wali kelas 4A, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika anak menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, lakukan. Menurut Anda kira-kira apa untuk melakukan hal tersebut? Menurut Bapak Ibu, kalau Ibu Zulaika, itu ini apa kira-kira? Boleh kalau mau katakan. Ya. Yang pertama cari perhatian. Cari perhatian. Ada lagi? Dia mencari perhatian. Berarti mengambil paksa makanan. Dia mengambil paksa. Itu kira-kira ini Tommy ini kenapa? Terus cari latar belakang kenapa dia harus begitu. Ya, kenapa dia buat begitu? Ada lagi? Pasti dia bakal begitu karena ada beberapa faktor. Ya. Yang makanya si Tommy ini selalu mengambil faktor dari perannya apa? Mari kita jadi guru tuh jangan hanya lihat lu terlambat keluar, hukum di luar, tapi harus cari kenapa. Kita guru jangan terlalu menjudge anak ini begini, stuck, tapi gali dulu kenapa begitu ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Alasan yang pertama, kemungkinan. Ini kemungkinan ya. Jadi dari 5 kebutuhan dasar tadi kita menggali. Mungkin yang pertama karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka
kebutuhan dasar yang sedang berusaha Tommy lakukan adalah bertahan hidup. Jadi mau tidak mau dia paksa tuh, begitu ya. Ini persepsi dari setiap kebutuhan dasar yang kita diskusikan. Yang kedua, karena dia merasa senang ketika temannya jadi memperhatikan dia, yang tadi Ibu Flora bilang, mencari perhatian karena dia membutuhkan kasih sayang. Atau kadang-kadang anak-anak tuh kalau di kelas yang lainnya dulu ya, jadi kelas saya waktu itu ada anak kelompok selalu seperti itu karena dia cari perhatian, dia kurang kasih sayang di rumah sehingga dia cari kasih sayang dari teman-temannya, begitu ya Bapak Ibu. Lanjut, alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Di sini adalah dia rasa ingin berkuasa, saya jagoan, begitu ya. Kalau di Kupang kita begitu, ada desa siapa mau berani beta, begitu Bapak Ibu ya. Lanjut, alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ke rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tony berusaha memenuhi kebutuhannya berupa kebebasan. Dia bebas memilih, begitu. Walaupun dalam range yang salah, begitu ya Bapak Ibu. Lanjut, alasan yang kelima, karena dia melakukannya karena iseng. Jadi kesenangan, senang sih. Walaupun dia membekali, lebih baik dia ganggu dia punya kawan. Begitu. Jadi 5 alasan ini merupakan 5 kebutuhan dasar manusia. Dan ini semua pasti kita pernah buat, anak murid kita pernah buat. Begitu Bapak Ibu, kita lanjut. Oh ya Mak, sambil begini tegang sekali. Nah, sekarang kita masuk ke posisi kontrol atau restitusi. Posisi kontrol atau restitusi ini terbagi menjadi 5, yaitu guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Menurut Bapak Ibu yang mana? Semua di dalam. Kita melakukan itu semua. Saya juga waktu kakak yang kemarin, Bapak Ibu yang mana? Itu semua. Kami semua di beberapa tahun, itu semua. Kami buat itu semua. Oke, lanjut ya. Kita lihat diagram. Apakah di sini ada pernah ini penghukum? Jadi ini guru berbuat, guru berkata, hasilnya ini kualitas yang dihasilkan siswa nanti seperti ini. Saat menjadi penghukum, apakah salah satu atau kita semua pernah mengucapkan kata, kalau kamu tidak buat, saya hukum kamu? Ya, berarti kita pernah menjadi penghukum. Yang kedua, kamu tuh seharusnya buat ini, kamu tuh bikin saya stres. Pernah? Ya, kita semua pernah. Terus kita pernah juga menurunkan hati kita, lalu ayo nak buat tuh supaya kita adik pintar, tuh ibu justru senang. Kita sebagai teman pernah? Pernah. Terus sebagai pemantau punya berdiri sah. Tahu aturan kosan deh? Tahu tak? Nah, itu kita memantau. Kita tidak memberi hukuman, tapi kita sampai baju olahraga. Tahu tak? Nah, kalau Mbak Monik toh, nanti Ibu Monik marah toh? Nah, itu kita sebagai pemantau. Lalu saat kita menjadi manajer, kita menanyakan ke mereka keyakinan kelas yang kamu langgar apa. Setelah itu kita akan membuat mereka menjadi lebih nyaman dengan berestitusi. Begitu Bapak Ibu. Dan hasilnya saat kita membentak anak dalam hukuman, anak akan menjadi pemberontak, menyalahkan orang lain, dan sering berbohong. Kita lihat dengan mata saja dia yang pukul, ibu tadi kan sering pukul. Padahal kita lihat dengan mata dia yang pukul. Nah, itu dampak yang akan kita hasilkan. Anak menjadi berbohong, anak menjadi menyalahkan orang lain, anak menjadi sering memberontak. Saat kita menjadi pembuat rasa bersalah, anak akan sering menyembunyikan hal-hal yang dia buat, kesalahan yang dia buat, lalu menyangkal dan juga berbohong. Lalu kalau kita menjadi teman, anak akan menjadi ketergantungan. Contohnya real kita punya sekolah, ini siapa yang di kepala sekolah punya ruangan? Rian. Akhirnya saat kita mendekatkan kita sebagai teman,
dia ketergantungan dengan kita, tidak mau belajar kalau bukan ibu kepala sekolah yang ajar, tidak mau belajar kalau bukan ibu ini atau pak ini yang ajar, atau bahkan lari saat ibu kepala sekolah tidak ada, begitu ya. Lalu kalau kita menjadi pemantau, murid akan meletakkan guru itu sebagai murid menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi dia hanya tertib saat kita ada, saat kita tidak ada bodoh amat, begitu. Dan apabila kita menjadi manajer, kita akan menguatkan pribadi murid. Kira-kira kita mau anak murid kita yang seperti apa? Seperti Rian. Akhirnya saat kita mendekatkan kita sebagai teman, dia ketergantungan dengan kita, tidak mau belajar kalau bukan ibu kepala sekolah yang ajar, tidak mau belajar kalau bukan ibu ini atau pak ini yang ajar, atau bahkan lari saat ibu kepala sekolah tidak ada, begitu ya. Lalu kalau kita menjadi pemantau, murid akan meletakkan guru itu sebagai murid menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi dia hanya tertib saat kita ada, saat kita tidak ada bodoh amat, begitu. Dan apabila kita menjadi manajer, kita akan menguatkan pribadi murid. Kira-kira kita mau anak murid kita yang seperti apa? Seperti pembuku, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau. Harusnya walaupun kita sudah melakukan yang 4 hal itu, harusnya kita ada di bagian mana, Bapak Ibu? Teman, kalau teman nanti kita membuat anak ketergantungan. Manajer, oke. Sepakat manajer? Sepakat manajer? Oke. Ya, guru harusnya menjadi manajer, di mana dia itu meletakkan murid itu sebagai individu yang positif dan menghasilkan dunia yang berkualitas. Bagaimana murid itu bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Jadi kalau dia buat kesalahan, tidak diberi hukuman, tapi dia memperbaiki kesalahannya dia. Begitu Bapak Ibu. Ini ada video kemarin sebagai manajer, nanti baru saya putarkan Bapak Ibu. Jadi kalau kita sebagai manajer itu ada namanya posisi kontrol restitusi. Nanti baru saya kasih ini ya. Jadi posisi kontrol restitusi sebagai seorang manajer, yang pertama, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung muridnya agar dapat menemukan solusi. Jadi solusi itu bukan hukuman. Ada namanya hukuman, ada namanya konsekuensi. Kalau misalnya anak tidak memakai baju olahraga, lalu guru olahraga dia memberikan instruksi lari keliling lapangan karena dia tidak memakai baju olahraga, itu bukan hukuman, itu konsekuensi. Yang penting harus berkesinambungan dengan apa yang ingin kita ajarkan, begitu. Tetapi kalau dia tidak kerja PR di dalam kelas terus kita suruh dia lari keliling lapangan, itu hukuman. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya posisi kontrol restitusi ini selain itu harus mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat menciptakan identitas positif pada murid berdasarkan segitiga restitusi. Jadi tahapan restitusi yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Oke, kalau begini itu apa? Kita langsung ini bisa. Oke, menstabilkan identitas yaitu di mana kita sebagai guru harus melakukan menstabilkan identitas dengan berdasarkan prinsip bahwa
membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeserkan identitas gagal ke identitas sukses. Jadi kita dalam ini kalimat yang bisa dipakai, kalau sebelumnya kita sebagai penghukum, kamu salah, saya hukum kamu ini. Tapi kalau ini kita bisa menggunakan kalimat, semua orang pasti berbuat salah, nah. Tapi dalam yang kamu lakukan ini merupakan kesalahan. Sebaiknya begitu, ya. Ya, ini agak susah karena kita di kota Karang yang mana Karang begitu, Bapak Ibu. Pasti kadang-kadang juga emosi, roh penghukum dan roh teman itu masuk kembali selain manajer. Lanjut, kita menstabilkan identitas. Di sini adalah berbuat salah satu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Itu pertanyaan untuk menstabilkan peserta didik. Jadi dari kesalahannya, oh kamu, nanti dia pasti menjawab, ya Ibu saya salah. Kenapa? Kita mencari alasannya. Menstabilkan dia, jadi dia tidak memposisikan dirinya sebagai orang yang bersalah. Tapi kita membuat dia agar dia punya percaya diri itu tidak hilang. Kadang-kadang kalau ada anak yang sering terlambat, lalu kita sudah cap dia anak yang terlambat, maka dia datang cepat pun mending dia duduk di situ. Kapan dia terlambat baru dia masuk. Kan saya sudah dicap sebagai anak terlambat. Namun saat kita sudah menstabilkan identitasnya mereka, hari ini dia terlambat, kita kasih tahu dia. Nanti kita kasih tahu dia, lalu dia bilang, kita menstabilkan identitasnya. Besok dia akan berusaha lebih baik lagi, besok akan lebih baik lagi, seperti itu Bapak Ibu guru. Lalu yang terakhir, validasi tindakan yang salah, yaitu dengan melakukan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan muridnya. Jadi ini misalnya kalau dia terlambat, kita kasih tahu dia bahwa kalau bisa jangan terlambat. Besok kita gali lagi. Tadi kamu dari pagi buat apa? Bangunnya lebih tempo. Kita kasih dia solusi, atau kita bisa kasih dia poin-poin agar stimulus dia menjadi lebih proaktif. Ya, saya kasih contoh video saya. Semoga berkenan. Ini contoh ya Bapak, nanti setelah ini kita diskusi lagi, ada satu di sini skenario-nya adalah saat pelajaran matematika, Kim tidak mengumpulkan PR yang diberikan, dan gurunya itu saat ditanya, Kim hanya diam dan dia mengangkat tangan bahwa dia tidak mengerjakan PR, begitu. Sebaiknya bagaimana guru menyelesaikan ini? Biasanya kalau kita sebagai penghukum yang tidak kerja PR, duduk di luar, atau tidak boleh ikut pelajaran, atau bahkan ada hukuman-hukuman lainnya, atau kadang-kadang kita memberikan dia kerjakan sekarang. Saat dia mengerjakan, dia tidak mengikuti pelajaran kita saat itu, yang rugikan dia. Begitu Bapak Ibu ya. Oke, kita
pengembangan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya kepada keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah ia lakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya berlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa kamu lakukan Dino untuk memperbaiki kesalahan? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai 3 copot kancingnya begini Bu. Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk mengganti 3 kancingnya Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lihat kembali saja mungkin Bu. Ibu Suti pun sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas dan kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahit saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dalam menanggapi. Menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengerjai saya siapa Bu? Dengan cara cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui sepanjang siang itu. Dino belajar menjahit, memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Dari cerita ini, mari kita menganalisis yang mana segitiga restitusi yang sudah dilakukan Ibu Suti. Tadi ada menstabilkan, ya, Bapak Ibu bisa catat yang ini, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Nanti setelah itu dari analisis ini, Bapak Ibu menganalisis cerita tadi. Kira-kira Ibu Suti itu, dia kan tadi menempatkan diri sebagai manajer, memvalidasikan identitas dalam kalimat yang mana atau tindakan yang mana, validasi tindakan yang salah dari yang mana, menanyakan keyakinan itu dari yang mana. Menstabilkan identitas di mana guru itu tidak menyalahkan, gitu ya Bapak Ibu. Terus validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan kelas. Saya kembali ke ini ya, ke analisa kasusnya.
ini biasanya dilakukan oleh Bapak Sam. Dalam kasus dan masalah apapun, Bapak Sam. Begitu ya. Jadi Bapak mulai sekarang mungkin bisa kita membenah bersama posisi kontrol kita, jangan lagi sebagai penghukum, tapi sebagai manajer, alurnya memakai segitiga restitusi. Kita sama-sama belajar, walaupun segala sesuatu itu manusiawi. Oke, baik, Ibu Flora dan Ibu Sela sudah. Mungkin mereka maju presentasi supaya tidak memperpanjang waktu ya. Ibu Sela dan Ibu Flora mungkin mau menjelaskan persepsi dari Bapak dari Ibu Flora dan Ibu Sela. Makin siang kurang kuat. Baik, mari boleh maju atau masih mau tambah waktu? Mau maju atau di tempat? Boleh? Tempat saja? Boleh. Oke, baik, terima kasih untuk Ibu Ayu. Ini menurut pemahaman saya. Yang pertama itu kalau kita lihat dari analisis kasus, menstabilkan identitas, kita lihat dari Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah, pertanyaan dari Bu Siti. Nah, itu menstabilkan identitas. Terus kalau validasi tindakannya salah itu, dari situ Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Mendengar itu, Dino pun mulai mengalir bercerita tentang kesalahan. Ibu Ayu sudah terapkan juga untuk menjadi pembelajaran yang lebih baik buat saya. Demikian penyampaian saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu ya. Kita sebagai guru mau mengakui kesalahan kita dan memperbaiki agar siswa-siswa kita ke depan jauh lebih baik. Dan semoga dengan penerapan ini juga anak-anak kita bisa, ya kadang-kadang kita bilang sebenarnya anak Jawa tuh, nggak usah ini, langsung tidak usah ini. Anak kita kadang-kadang harus sedikit kasar, tapi setelah kita melakukan tindakan kasar, tapi sebaiknya jangan kita lakukan tindakan restitusi. Begitu Bapak Ibu. Lanjut Ibu Eci. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah membantu tadi buat untuk peraturan kelas. Ke depan saya untuk merubah, terus dalam kelas juga memang seperti yang tadi Mama bilang bahwa banyak sekali yang ketong lakukan di kelas. Ketong sampai jadi guru yang baik begitu. Ketong selalu berkata hal yang negatif, tapi dengan apa yang tadi Kak Ayu sudah sampaikan, satu pembelajaran untuk saya sendiri bahwa ke depan harus berkata positif kepada anak-anak untuk membantu dong punya mental juga, dan disiplin positif tetap berjalan. Itu saja. Baik, tepuk tangan dulu Ibu Eci. Masih ada yang mau berefleksi, tapi sebaiknya kita satu-satu berefleksi supaya menyadarkan alam bawah sadar. Terima kasih Ibu Ayu yang hari ini sudah membagi ilmu yang sangat luar biasa dari bagaimana cara kita membuat dari peraturan kelas, kegiatan kelas dari yang sebenarnya dijabarkan begitu banyak menjadi singkat, padat dan jelas dan anak bisa menghafal. Itu sangat membantu bagi kami yang tidak tahu ini menjadi lebih tahu. Kemudian dengan banyak hal yang sudah Ibu Ayu paparkan ke kami, khususnya dalam kelas, ya khususnya dari saya sendiri. Memang kadang kita berpikir bahwa anak kita ini batu kalian, tetapi semakin kita keras, semakin mereka melanggar. Itu yang terjadi.
banyak alasan yang dilontarkan terkadang guru, kadang tidak. Itu alasan kamu saja. Tapi kenyataannya sebenarnya begitu. Tapi karena kita tidak mau menerima dengan hari ini penjelasan yang sangat masuk untuk kami dapat bisa berubah, bisa memulai dengan baik lagi di kelas. Sekali lagi saya minta terima kasih untuk Ibu Ayu. Terima kasih Ibu Sela. Lanjut, ini guru kelas ini sesi guru kelas 6 juga. Lanjut Ibu. Iya, terima kasih untuk Ibu Ayu. Dan di sini semoga apa yang disampaikan Ibu oleh bukan hanya di sini, tapi kita terapkan di kelas masing-masing. Nah, yang ingin saya sampaikan, terapkan tabel Y, tabel T, dan 3 segitiga restitusi itu di dalam kelas. Terima kasih. Baik, singkat padat jelas seperti yang dalam kelas. Yang jangan habis di teori, praktekan. Begitu Bapak Ibu ya. Kita punya ini yang selalu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Memang untuk pribadi saya belum jadi guru yang profesional dengan keadaan yang saya lakukan. Namun setelah mendapatkan materi yang begitu baik, saya ingin merubah diri saya menjadi guru yang baik, yang bisa memberi dampak positif dalam menyelesaikan berbagai macam. Yang pertama, hal kedua, agar materi ini tetap teringat, maka saya minta secara pribadi Ibu Ayu tolong kirimkan WA pribadi saya. Jangan di grup, kalau grup nanti kita kalau di pribadi ingat. Kamu kan teman-teman juga yang lain kepingin begitu, supaya ada waktu luang kita baca-baca kembali. Nah, karena tidak mungkin habis materi ini kita langsung paham, tidak. Jadi mungkin kita akan baca-baca kembali dengan mengingat Kakak Ayu telah jelaskan, kita akan bisa cara kita dalam mendidik anak-anak. Terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu untuk Bapak Sam. Selanjutnya Ibu Dorce, yang dia sudah puasa 2 bulan. 2 bulan dia tidak menghadapi hiruk pikuk sekolah. Hari ini dia masuk kembali. Baik, Terima kasih Bu Ayu. Dengan adanya materi hari ini yang Ibu Ayu sampaikan kepada kami, lalu seperti teman-teman yang lain, karena memang dalam kelas ini kami lakukan seperti itu. Kami memang terbatas, tapi dengan adanya pencerahan dari Ibu Ayu hari ini, kami sebagai guru dalam guru kelas, kami akan berusaha untuk selalu yang positif kepada anak-anak. Saja, terima kasih. baik, tepuk tangan untuk Ibu Rosila. Ini Ibu Gasing. Ibu Gasing. Jangan takut lagi apa dan bukan. Ya baik, kepada Ibu calon guru gerak, terima kasih. Jujur saja setelah dapat praktik baik dari Bu Ayu hari ini, saya sadar bahwa memang saya juga jadi seorang hukum lebih banyak dan juga teman. Tapi bukan usaha pasti merubah menjadi pribadi manajer. Saya ingin anak-anak tidak menjadi pemberontak dan lain-lain. Saya akui memang sekarang anak jadi pemberontak mungkin karena terlalu dihukum. Jadi saya ingin menjadi manajer yang baik untuk mereka, dan juga seperti Flora bilang tadi, kita yang penting kita menerapkan tabel Y dan tabel T tadi. So, ini praktik baik yang luar biasa. Terima kasih Bu Ayu. Ini motivasi dan inspirasi serta positif yang baik untuk kami guru-guru, terlebih guru kelas yang kerjanya lebih banyak. Anaknya ada 20-an. Jadi harus dilihat satu-satu, dilaksanakan semua ini. Saya yakin kita semua pasti akan menjadi guru yang baik dan profesional. Terima kasih Bu Ayu Dewi. Saudara
Oke, Ibu Asnat, sebagai semua merefleksi diri. Baik, terima kasih Ibu Ayu. Terima kasih atas kesempatan hari ini mengikuti kegiatan. Ternyata ketika mengikuti kegiatan ini ada hal yang luar biasa yang menyadarkan saya bahwa selama ini saya mempraktikkan di kelas itu banyak kesalahannya, banyak otoriter yang selalu saya lakukan. Tetapi dengan kegiatan hari ini menyadarkan saya bahwa dengan yang saya lakukan tidak menyadarkan anak-anak untuk berubah, tetapi dengan lemah lembut dan memberikan hal-hal yang positif dengan kasih sayang, mereka dengan pelan-pelan bisa berubah. Terima kasih Ibu, sukses ke depan. Terakhir Ibu Owa. Iya, Ibu Owa. Ibu Isadora. Silakan. Terima kasih Ibu Ayu atas kesempatan, atas penjelasan yang Ibu Ayu sudah sampaikan kepada dimana kurang lebih mungkin semua yang itu kami lakukan di kelas, tapi menyadarkan kami juga bagaimana praktek yang baik untuk anak-anak sehingga anak-anak lebih membentuk karakternya lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Owa. Demikian ya. Ibu Usman mau sebagai bagian perpustakaan yang sering bertemu dengan peserta didik walaupun tidak mengajar begitu ya. Silakan. Oh, tidak, oke, tidak. Mungkin nanti Ibu Ursula bisa membuat keyakinan keyakinan perpustakaan, gitu ya. Jadi anak-anak tidak buang buku sembarangan lagi. Baik, tepuk tangan dulu untuk kita semua siang hari ini, Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini kita semua. Semoga kita sebagai guru yang terus belajar, saya juga, Bapak Ibu juga, dan tidak bosan-bosan saya mau bicara bahwa jangan sampai di saya, kayak teman-teman yang lain punya semangat dan motivasi dari guru penggerak. Kita minta Ibu Asnat untuk mengakhiri, kita minta Ibu